Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya, Nika Cahyati. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teori belajar. Apa itu sih yang dimaksud dengan teori belajar dan apa saja yang ada di dalam teori belajar? Nah, teman-teman semua, teori belajar merupakan seperangkat preposisi yang di dalamnya memuat tentang ide, konsep, prosedur, dan prinsip yang terdiri dari satu atau lebih variabel yang saling berhubungan satu sama lainnya dan dapat dipelajari, dianalisis, diuji, dan dibuktikan kebenarannya. Jadi ini tuh teori belajar itu adalah dasar-dasar dalam kegiatan pembelajaran yang dapat kita dapat diuji cobakan, dapat kita analisis begitu ya. Jadi teorinya bagaimana sih untuk kegiatan pembelajaran itu? Nah, di sini akan dibahas satu persatu. Ada apa saja dalam teori belajar itu? Nah, teman-teman, teori belajar yang pertama itu adalah teori behavioristik. Teori behavioristik itu merupakan sebuah proses belajar yang terjadi apabila tingkah laku siswa sudah berubah. Jadi, jika siswa belum merespon, maka tingkah laku siswa belum dikatakan belajar. Di dalam teori behavioristik, apabila tingkah laku siswa belum berubah, maka akan berlaku sistem hukuman. Kekurangan teori ini adalah teori ini memandang belajar sebagai kegiatan yang dialami langsung melalui perubahan sikap atau tingkah laku. Jadi, behavioristik ini melihat bahwa perubahan itu harus terlihat secara langsung. Misalnya kita memberikan pembelajaran karakter. Sedangkan kan pembelajaran karakter ini adalah sebuah pembiasaan yang harus dilakukan sehari-hari ya, sehingga bisa menempel ke dalam dirinya, terdapat penerapan gitu ya dalam dirinya. Namun dalam teori behavioristik ini menganggap bahwa si guru ini dapat melihat perubahan secara langsung setelah penerapan teori tersebut, begitu ya. Setelah penerapan pembelajaran tersebut. Nah, ini teori yang menganggap bahwa harus secara langsung berdampak, begitu adalah teori behavioristik. Nah, selanjutnya ada teori yang kedua, yaitu teori kognitivisme. Teori kognitivisme yaitu teori belajar kognitif yang menyatakan bahwa belajar adalah perubahan persepsi atau pemahaman. Teori belajar ini lebih mementingkan proses ketimbang hasilnya. Jadi, model pembelajaran kognitif menyatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang hubungannya dengan tujuan belajar. Jadi, teori ini lebih menekankan kepada proses pembelajarannya itu seperti apa, begitu ya, bukan hasil yang didapatkan setelah melakukan kegiatan pembelajaran, begitu ya, teman-teman semua. Nah, selanjutnya ada kekurangannya ternyata dalam teori kognitivisme, yaitu teori ini lebih menekan pada kemampuan ingatan peserta didik, sehingga kelemahannya yang terjadi adalah selalu menganggap bahwa semua peserta didik memiliki kemampuan daya ingat yang sama, begitu. Nah, ini kelemahannya. Jadi, menganggap bahwa apa yang diajarkan itu akan selalu diingat, akan selalu nempel, begitu ya. Padahal kan ingatan manusia itu kadang terbatas dan tidak selalu semuanya sama, gitu. Kita harus tahu dulu, harus paham dulu atensi seseorang itu untuk saat ini hasil penelitian itu maksimal ada di dalam waktu 5 menit. Setelah 5 menit selesai, dia akan merespon hal lain yang lebih menarik begitu ya. Misalnya pegang HP, sedang kegiatan pembelajaran gitu ya. Kemudian guru menjelaskan belum saja 5 menit gitu ya. Jadi sudah ada yang megang HP, megang pensil, begitu ya, sudah lirik kiri, lirik kanan, begitulah. Jadi atensi seseorang itu tidak sama gitu. Namun di teori kognitivisme ini menganggap bahwa ingatannya itu sama, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang sama, gitu ya.
Nah, selanjutnya ada teori humanistik. Teori humanistik itu menyatakan bahwa belajar adalah memanusiakan manusia. Maksudnya yaitu menghargai segala yang ada pada manusia. Ya, jadi teori humanistik ini lebih humanis begitu ya. Jadi lebih eh, apa namanya? Lebih lembut begitu ya daripada teori-teori yang kedua tadi begitu. Oleh sebab itu, teori humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi. Kemudian juga teori ini mementingkan isi daripada proses belajarnya. Dan proses belajar mengajar hanya dari pengalaman hidup siswa. Dengan pengalaman hidup akan dijadikan sebagai landasan materi. Jadi, kegiatan pembelajarannya berdasarkan pengalaman siswa, begitu ya. Nah, teori humanistik juga ini ada kekurangannya ternyata teman-teman. Kekurangan dari teori ini adalah siswa tidak mau memahami potensi dirinya, akan ketinggalan dalam proses pembelajaran. Kemudian siswa yang tidak aktif dan malas akan merugikan dirinya sendiri dalam proses belajar. Jadi di sini menekankan keaktifan ya, keaktifan siswa. Kalau misalnya dia nggak aktif ya, dia tidak akan mendapatkan proses belajar yang sesuai begitu ya. Kemudian faktor motivasi dan pengalaman sangat penting dalam peristiwa belajar. Jadi memang keaktifan siswa ini sangat diutamakan dalam teori humanistik ya. Begitu ya teman-teman semua. Nah, teman-teman semua, mungkin itu saja yang saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Ini sedikit ya, tiga teori yang kita bahas dalam teori belajar. Yang pertama itu adalah teori behavioristik, yang kedua adalah teori kognitivisme, yang ketiga yaitu teori humanistik. Silahkan kalian bisa menggunakan salah satu dari teori ini atau ketiganya boleh kalian gabungkan dalam kegiatan pembelajaran yang sesungguhnya begitu ya. Jadi kalian bisa memilih mana sih yang lebih efektif untuk meningkatkan hasil belajar dari siswa gitu. Mau teori behavioristik, kognitivisme atau humanistik silahkan. Nah, itu saja dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.